Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dalam perlindungan Tuhan. Selamat ketemu lagi dengan Pak Anton. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai sistem operasi komputer. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan anak-anak dapat mengerti pengertian komputer dan sistem operasi komputer. Yang kedua, anak-anak dapat mengerti komponen utama dalam sistem komputer. Yang ketiga, anak-anak dapat mengerti dan paham bagaimana alur kerja sistem komputer. Dan yang terakhir, diharapkan anak-anak juga mengerti apa itu sistem operasi Windows. Oke, mari kita lanjutkan. Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memiliki kemampuan menginput dan mengolah data serta menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Lalu, pengertian sistem operasi komputer adalah perangkat lunak sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting mulai hidup. Sistem ini bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Jadi kalau komputer merupakan perangkat elektronik yang memiliki kemampuan menginput, mengolah data, serta menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Kalau sistem operasi komputer itu merupakan perangkat lunak yang dijalankan ketika komputer menyala atau hidup sebagai penghubung antara komputer itu sendiri atau hardware-nya dengan manusia atau user. Nah, ini contoh perangkat komputer yang tentunya kalian sudah tahu, ada CPU, ada monitor, ada printer, ada keyboard, ada mouse, dan juga ada speaker. Kita lanjutkan. Nah, 3 komponen utama sistem operasi komputer. Apa itu 3 komponen utamanya? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras atau bagian komputer yang dapat dilihat dan dipegang. Jadi kalau hardware itu merupakan bendanya. Contohnya tadi seperti keyboard, mouse, monitor. Itu merupakan hardware. Nah, itu bisa dilihat dan bisa dipegang. Itu perangkat hardware. Hardware sendiri terdiri dari 3 macam, ada input, ada output, ada storage, ada proses. Nah, tentang 3 macam-macam hardware ini akan kita pelajari pada kelas selanjutnya. Yang kedua adalah software. Apa itu software? Program yang berfungsi sebagai penerjemah perintah user atau brainware untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras atau hardware. Software berbentuk data elektronik dan tidak bisa dipegang. Nah, ini berbeda dengan hardware. Kalau tadi hardware itu bisa dipegang, bentuknya ada. Kalau software itu merupakan data elektronik yang tidak bisa dipegang tetapi bisa digunakan atau difungsikan karena sebagai penerjemah perintah user. User itu kita sebagai pengguna atau manusia, dan juga sering disebut istilahnya dengan brainware, untuk diteruskan diproses ke perangkat keras atau hardware-nya. Brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai komputer. Tadi sudah disinggung bahwa brainware adalah kita sebagai manusia atau yang memakai atau menggunakan komputer, atau istilahnya sering juga disebut user. 3 komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya tidak akan berfungsi kalau ketiga-tiganya tidak ada. Semisal kalian punya hardware, tidak ada software, tidak ada brainware, hardware itu tidak berguna. Kita sebagai manusia akan menggunakan komputer, kalau tidak ada hardware-nya ataupun software-nya, itu juga tidak bisa. Kalian punya software atau kita punya software,
tidak ada hardware-nya, itu juga tidak bisa diaplikasikan. Jadi 3 komponen utama ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk menjalankan sebuah sistem operasi komputer. Kita lanjutkan dengan bagan alur kerja sistem operasi komputer. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita sebagai pengguna atau user. Nah, kita dihadapkan atau berhubungan langsung dengan ini, perangkat lunak atau software. Nah, software sendiri dibagi menjadi ada 2, ada sistem operasi dan aplikasi. Nanti di kelas berikutnya akan dipelajari juga. Nah, melalui software lalu dilanjutkan ke hardware atau perangkat. Nah, perangkatnya bisa berbeda-beda, baik kalau itu laptop, kalau itu PC, itu handphone, itu tergantung jenis perangkatnya. Setelah diolah di perangkat keras, maka akan dikembalikan lagi melalui software untuk diteruskan ke pengguna atau brandware. Jadi alur kerjanya kurang lebih seperti ini. Perhatikan tanda panahnya. Nah, itu menuju hardware, dari hardware akan kembali ke user atau pengguna, seperti itu. Kita lanjutkan. Sistem operasi Windows adalah suatu sistem operasi yang menggunakan Graphical User Interface atau GUI. Keunggulan GUI adalah kita tidak perlu lagi menuliskan perintah-perintah. Untuk menjalankan sebuah program cukup klik sebuah ikon. Nah, sistem operasi Windows ini boleh dikatakan banyak digunakan di sebuah instansi, baik itu pemerintah ataupun sekolah ataupun perkantoran. Nah, berikut adalah generasi Windows dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, atau yang pertama itu sering disebut Windows 1, Windows 2, Windows 3, Windows NT, Windows 95, Windows NT, Windows 98, 2000, dan sampai sekarang yang terakhir adalah Windows 10. Nah, salah satu gambarnya atau logonya adalah seperti ini. Nah, ini Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, untuk Windows yang lainnya kalian bisa cari searching di internet. Nah, itu logo Windows 1 seperti apa, Windows 2 seperti apa, kalian coba searching di internet. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang tadi Pak Anton sampaikan bahwa sistem Windows ini banyak digunakan di perkantoran, instansi, sekolah. Nah, mengapa banyak digunakan? Tentunya karena memiliki keunggulan. Nah, keunggulan menggunakan Windows itu apa? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah tampilan perintah dalam bentuk gambar sehingga menarik dan mudah digunakan. Yang kedua, mampu menampilkan gambar, efek, suara, dan video. Ya, tentunya dengan Windows kalian bisa melihat gambar, terus suara, mendengarkan suara, ya maksudnya bukan melihat suara, mendengarkan suara dari komputer atau laptop, dan bahkan kita bisa melihat tampilan video dari laptop atau komputer menggunakan sistem Windows. Mampu membuka satu program dalam banyak jendela untuk mengerjakan tugas berbeda secara bersamaan, atau disebut dengan multi-threading. Ini Pak Anton salah tulis ya, yang betul multi-threading, nggak ada T-nya, bukan trading. Oke, maksudnya seperti ini. Ketika contohnya kita membuka program Excel, nah, kita membuka program Excel untuk mengerjakan sebuah soal, misalnya membuat tabel. Nah, di satu sisi lagi di dalam tab atau jendela berikutnya kita juga bisa membuka program Excel. Jadi ada dua program Excel yang dibuka, yang satu untuk buat tabel, yang satunya lagi untuk misalnya untuk menulis daftar hadir siswa, seperti itu. Itu maksudnya multi-threading.
kita lanjutkan. Mampu menjalankan banyak program secara bersamaan atau disebut multitasking. Ya, maksudnya seperti ini. Kalau tadi kita membuka satu program Excel untuk mengerjakan dua tugas yang berbeda, kalau ini kita bisa membuka banyak program. Contohnya yang pertama membuka Microsoft Excel, membuka PowerPoint, membuka Microsoft Word, itu kita bisa secara bersamaan pada jendela-jendela atau Windows di dalam sistem operasi Windows. Selanjutnya adalah keunggulannya mampu menyimpan dokumen dengan nama yang panjang. Artinya seperti ini, terkadang ada sebuah sistem yang ketika mau menyimpan itu namanya dibatasi hanya misalnya 10 karakter. Nah, tetapi dengan menggunakan sistem Windows ini kita bisa menyimpan nama dokumen tersebut dengan nama yang panjang, boleh dikatakan tidak ada batasnya, tidak ada batasan karakternya. Misalnya mau menyimpan materi pembelajaran PowerPoint kelas 5, nama filenya seperti itu bisa disimpan dengan baik, tidak ada batasnya, misalnya hanya tulisan materi seperti itu. Itu maksudnya mampu menyimpan dokumen dengan nama yang panjang. Selanjutnya, mudah mengenali perangkat yang baru dipasang atau plug and play. Jadi artinya ketika ada sebuah perangkat yang baru dicolokkan ke dalam sistem Windows itu berarti yang sudah terinstal di perangkat komputer itu langsung dikenali. Sebagai contoh, kalian atau Pak Anton ingin mencolok headset di laptop yang menggunakan Windows, otomatis Windows langsung mendeteksi ada perangkat baru yang dicolokkan. Nah, tinggal OK atau install seperti itu. Itu yang dinamakan plug and play. Yang terakhir, mampu menjadi bagian dari jaringan komputer. Maksudnya seperti ini. Jadi antara komputer yang satu dengan komputer yang lain atau komputer A dengan komputer B, jika menggunakan sama-sama sistem operasi Windows, itu bisa dibuatkan satu jaringan sehingga memudahkan untuk pertukaran data seperti itu. Oke anak-anakku terkasih, sudah selesai materi pada pagi hari ini. Bapak berharap kalian dapat mendengarkan dan mempelajari dengan baik. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.